Jawa di sini. Apa tanya apa? Tentang dikir nih, kira-kira kapan dikir lagi? Dikir lagi, ya insya Allah nanti sudah pengumuman pemerintah sudah diperbolehkan kumpul-kumpul bersama. Bukan berarti kita itu kalau kita kumpul-kumpul kan nanti dikira menentang pemerintah. Intinya begini, misalkan kita dikir yakin untuk aman, selamat, sehat, ya nggak masalah, itu pun benar. Yang tidak kumpul-kumpul, nggak ada acara dikir bersama, tidak berjamaah sholat di masjid, ya betul, karena kan itu ajaran pemerintah seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa terus istilahnya begini, karena ada orang seperti ini. Intinya, kalau umur itu ditentukan Allah, semua umur ditentukan oleh Allah. Jadi kalau umurku sekian ya sekian, nggak perlu takut. Udah kita jalani apa adanya, ya jangan begitu. Karena itu yang tidak memahami tentang apa yang dikatakan garis atau takdir. Nah, intinya seperti ini. Nah, zaman dulu, zaman Nabi Musa. Nabi Musa kan tetap dia kan manusia pilihan Allah. Dia Nabi juga Rasul kan. Nabi juga Rasul, Nabi Musa. Saat dikejar-kejar Raja Fir'aun, dia kan pergi melarikan diri sampai menyeberang laut, sampai membelah laut. Nah, dia pergi untuk mencari kemenangan. Intinya seperti itu. Bukan berarti terus dia gini untuk aku dikejar-kejar Raja Fir'aun, aku punya Allah, aku langsung minta kepada Allah supaya menghabisi Fir'aun atau menyuruh malaikat Jibril atau siapa untuk menghabisi. Kan bukan seperti itu. Jadi tetap dia berusaha keluar dari masalah tersebut. Bukan hanya Nabi Musa saja, Nabi Ibrahim juga begitu. Saat dikejar-kejar saat dimusuhi saat dimusuhi Raja Namrud, dia pun pergi menghindari permasalahan. Jadi apapun itu tidak boleh seperti ini. Kalau saya ini merasa kuat, saya punya Allah, terus aku yakin tidak ada masalah, jadi aku terus melakukan semaunya, tidak seperti itu. Termasuk sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sendiri lari dari kampung ke kampung yang aman, karena di situ kampung itu ada wabah. Jadi Umar bin Khattab itu dia di kampung tersebut, meninggalkan kampung tersebut karena dia di kampung tersebut ada wabah, dia tidak mendatangi kampung tersebut. Dan seperti hadis Nabi kan pernah dikatakan, kalau ada wabah di suatu kampung atau suatu tempat, jangan kau datangi. Dan kalau kampung tersebut sudah ada wabah dan dia berada di wabah tersebut, jangan keluar dari area tersebut. Itu kan seperti zaman sekarang. Zaman Umar bin Khattab juga begitu. Umar bin Khattab saat area area wabah menyerang, taun namanya, wabah besar-besaran seperti sekarang inilah, seperti saat sekarang ini corona itu kan, ya Umar bin Khattab keluar dari area tersebut, dia mengamankan diri. Misalkan ini area yang banyak wabahnya, dia tidak datangi, dia posisi di dalam posisi area yang bersih dan mengunci diri, tidak keluar rumah seperti sekarang ini. Kalau ada yang berpendapat, saya kalau ditakdirkan umur sekian kan tetap kita mati. Kalau kita tidak, takdirnya tidak sekian kan ya nggak masalah, bukan seperti itu. Kenapa begitu? Kalau seperti itu berarti orang tidak mau berusaha. Seperti orang kalau naik motor matanya terpejam, aku kalau ditakdirkan hidup umurku 100 tahun, aku tidak akan mati, tidak akan kecelakaan, ya tetap disabet mobil nanti, seperti itu. Itu tidak seperti itu. Namanya takdir tidak seperti itu. Jadi tentang takdir itu banyak yang tidak mengetahui. Jadi istilahnya taunya ya carilah takdir. Misalkan ini ada takdir buruk, carilah takdir yang baik, menghindari permasalahan. Rasul sendiri waktu perang kan juga memakai baju perang.
memakai baju perang. Dia terus tidak, terus aku nggak pakai baju perang. Aku kekasihnya Allah, aku pasti selamat, aku pasti dilindungi, tidak seperti itu. Dia harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kan itu. Ada pertanyaan lain? Untuk corona ya. Ya, Untuk corona, gimana? menurut perempuan, Corona. ya virus corona itu Virus corona kan namanya virus baru. Zaman dulu Rasul kan belum ada, ya taun itulah wabah itu, taun itu. Kan virus corona kan nama baru. Zaman dulu kan belum ada nama virus corona. Ya taun itu. Kalau ditanyakan tentang virus, ya taun itu. Tidak ada yang kurang lebih wabah yang menyerang saat ini itu tahun itu virus. Apalagi ada tanya lagi, Cara penanganan menurut ya tetap seperti kemarin yang saya katakan, berwudu, membersihkan, berkumur, kayak seperti wudu kan ya, ada kumur-kumur membersihkan hidung, wajah, mata dan lain-lain. Sedangkan virus corona itu sendiri kan lewatnya hidung, mulut, mata, lubang-lubang kan, telinga. Kan wudu itu sendiri kan ya berkumur, ya membasuh wajah, ya membersihkan hidung, ya makan, membasuh wajah termasuk mata, juga membersihkan telinga. Kan itu kan jaga kebersihan intinya. Wudu kan penting. Kan itu. Ada lagi? Kira-kira ya itu virus corona itu tercipta dari apa? Kalau masalah itu aku tidak tahu. Masalah itu tercipta dari apa? Aku sendiri ya nggak tahu. Kita aja nama corona itu yang beri nama siapa juga saya tidak tahu. Tahu-taunya sekarang sudah beredar nama virus corona, jadi ya saya tidak begitu memahami. Apakah dari hewan-hewan itu atau Nah masalah hewan-hewan saya tidak tahu persis. Yang jelas mungkin bisa saja dari hewan-hewan yang dilarang dimakan, bisa saja masuk akal. Kalau ya diharamkan dimakan kan bisa saja itu mungkin mengandung virus atau bagaimana virusnya menular apa ya kan gitu. Lagi tanya sedikit di luar virus corona ini, kalau binatang yang kesukaan Kanjeng Nabi itu apa? kesukaan Kanjeng Nabi itu kucing. Nomor 1 kucing. Selain kucing itu ayam putih, ayam jago putih. Ayam jago putih itu kesukaan Rasul. Saat Rasul pergi bersama sahabatnya itu sering membawa ayam jago putih. Diriwayatkan seperti itu. Dan Rasul juga berkata, dia menyayangi ayam jago putih. Karena kenapa? Ayam itu suka berkokok di malam hari atau menjelang fajar atau setelah fajar, sebelum subuh atau setelah subuh atau malam hari. Itu yang disukai Rasul. Kenapa itu? Nah, yang Rasul pun bersabda, yang disukai Allah itu 3. 1, ayam jago berkokok. 2, membaca Al-Quran. 3, membaca istighfar pada saat sahur. Hadisnya kuat itu. Hadis Tirmidzi, Nasa'i, Muslim, Abu Dawud, hadisnya kuat gitu. Nah, kenapa ayam itu disukai? Karena ayam itu hewan jago itu tidak seperti hewan yang lain. Dia punya kelebihan berkokok saat biasanya malam hari. Dan umumnya itu ayam berkokok yang malam hari itu umumnya dia melihat malaikat. Melihat malaikat terus dia berkokok di malam hari atau waktu itu fajar, waktu menjelang subuh. Dia suka berkokok di saat menjelang subuh atau setelah subuh. Itu hanya bukan berarti ayam itu menyuruh orang sholat, cuman mengingatkan sebagai alarm. Zaman dulu itu sebagai alarm, bahwa sebagai alarm untuk apa? Untuk sholat tengah malam juga perlu sholat, mengingatkan itu sebelum subuh, sholat fajar, dan subuh itu sendiri, setelah subuh itu sendiri kan sering berbunyi itu hanya mengingatkan orang bangun gitu, bangun untuk mengingat Allah. Entah itu zikir, entah itu sholat, entah berdoa. Kokoknya ayam jago itu disukai Rasul itu seperti itu. Cuman Rasul yang disukai jago yang berwarna putih terus. Itu kesukaan Rasul. Dan lagi? Apakah ada
istilahnya yang penting nek berdoa kan menurut hatimu masing-masing dengan bahasamu masing-masing, bahasa yang kau ketahui masalah doa apa saja lah terserah kalian yang kalian panjatkan, yang intinya kan ditujukan kepada Allah. Doa apa saja terserah kalian mau berdoa berkata bagaimana apa saja, yang penting bukannya berdoa tapi berusaha seperti tadi, berusaha bersih sendiri, membersihkan diri sendiri. Ya sering berwudu itu juga termasuk kebersihan, mandi juga, mandi jinabah juga kebersihan full kan itu. Jaga jarak, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan apa yang kita pegang, karena bagaimanapun juga virus itu sendiri kan yang repotnya tetap bagaimana mungkin kita sudah bersih, kita sudah mencuci tangan, sudah mandi, sudah macam-macam lah, sudah pakai disinfektan, semprot-semprot misalkan. Tapi yang satu yang paling berat, uang itu kan dipegang orang ganti-ganti, sana megang, mungkin akhirnya saya terpegang lah. Sedangkan orang yang pernah megang itu kena virus, kalian pegang, otomatis kalian mencuci tangan. Setelah mencuci tangan kamu pegang lagi, ya kena lagi kan, kan gitu intinya. Kan tidak mungkin kamu dapat uang terus kamu semproti sampai buas, atau mungkin kau cuci dengan sabun terus dijemur, habis dijemur untuk belanja dapat belanja mungkin pakai uang 100.000 dapat belikan apa rokok atau apa, misalkan sisa 50.000 uang kembalian juga dari tangan orang masing-masing, terus dapat lagi dicuci lagi bersih, disabun, disemproti disinfektan, dijemur lagi. Enggak mungkin seperti itu kalian kan gitu. Jadi penularan virus itu tetap berbahaya lewat apa saja kan gitu, yang bukan hanya kalian pun mencuci tangan bersih, kalau orang lain pun tidak bersih kan tidak mungkin. Dan uang itu sudah beredar kemana-mana, seluruh Indonesia ini beredar. Kalian pegang uang, apakah uang kalian cuci? Kan tidak. Pasti kan ya dapat uang mungkin dibelanjakan lagi, sedangkan dapat uang, misalkan kalian dapat uang, kamu taruh, kamu cuci tangan, pegang uang lagi ya kena lagi. Kalau kecuali uangnya betul-betul dicuci, disuapin, dijemur, atau disetrika sampai kering dan lain-lain, itu virusnya baru mati. Kan gitu. Itu yang paling repot. Jadi kebersihan itu intinya ya nomor satu itu wudhu. Kita orang Muslim nomor satu wudhu itu kan yang membersihkan atas kecil ya. Atas kecil juga kalian juga sering mandi atas besar. Jadi tetap bersih juga sabunan. Nah, itu. Jadi ya apa-apa yang kita pegang juga perlu dihindari, yang kira-kira misalkan kok saya salaman sama kalian, setelah itu saya mencuci tangan, sabuni, ya jangan tersinggung, lagi jangan kok habis salaman terus cuci tangan, ya jangan tersinggung. Bisa saja kita merasa saling menjaga diri, untuk saya, untuk kalian, dan untuk semuanya, kan gitu. Ada pertanyaan lain? Tanya Pak Yang. Ya. Apa virus corona ini terturun dari Allah? Kalau masalah itu tidak tahu, kan di hadisnya belum ada, jadi belum pernah membaca dan belum pernah ada kata-kata virus corona itu, kata-kata baru, kata-kata yang tercipta baru kan, ceritanya kan dari Wuhan Cina. Jadi kan kita tidak tahu itu apakah teguran apa tidak tahu. Kita masalah itu tetap kita berusaha, karena bagaimanapun juga zaman-zaman dulu kan sudah pernah ada wabah. Jadi wabah seperti itu, terus kita itu hanya disuruh mengurung diri untuk mengamankan. Kita tetap keluar, semampunya kita keluar, dan kita harus berhati-hati. Bagi yang kerja harian pun, kalau duduk di rumah terus juga tidak bisa makan, juga repot kan. Tetap kita keluar, kerja harian, dapat harian kerja kan harus tetap bekerja. Karena kita diam di rumah pun juga repot. Anak istri akan mati karena kelaparan, kan gitu. Kita keluar juga bahaya, juga kena virus, kan gitu. Jadi ya dipikir sendiri lah, yang penting kita jaga kebersihan. Kalau yang kerja harian tetap kita keluar untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah anak istri. Karena tidak ada yang menjamin di dalam kita berumah tangga kita memberi makan dan lain-lain, kecuali kita dijamin harus di rumah terus karena kau dikasih makan seseorang dan lain-lain. Nah itu lain Cukup. udah cukup. Ada pertanyaan? Cukup, tidak ada?
Sudah selesai ya? Nah, kita lanjutkan ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.